Selamat pagi Jun People, salam satu visi, satu hati, satu semangat, salam satu energi bersinergi. Perkenalkan, saya Chandra. Saya Aulia, menyapa seluruh Jun People pada briefing hari ini. Tahu nggak Kak Chandra, menurut aku nih, minggu ini rasanya tuh spesial banget Kak. Tahu dong Kak, aku ngerasain juga gitu. Karena di minggu ini kita bakal merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Nah, tepat sekali Kak Chandra. Tapi sebelum itu Kak, kita saksikan dulu ya segmen weekly recap di minggu ini. Aktivitas apa aja yang telah kita lakukan di minggu lalu. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Pada tanggal 12 Agustus 2023 telah diadakan training social grace untuk karyawan Jun Motor. Training ini akan dilaksanakan dalam waktu 2 hari dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 19 Agustus 2023. Harapannya, training yang diberikan semakin mempertajam skill para karyawan untuk melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Nah, itu tadi Jun People kegiatan yang telah kita lakukan di minggu lalu. Biar kita lebih semangat untuk aktivitas kita ke depannya, sekaligus dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-78, saya punya jargon Kak. Wah, apa tuh Kak Chandra? Yaitu Merdeka, Merdeka, Merdeka. Yuk kita ulangi ya Jun People. Merdeka, Merdeka, Merdeka. Kak Chandra, tahu nggak tema Hari Kemerdekaan tahun ini apa sih? Tahu dong. Temanya adalah terus melaju untuk Indonesia maju. Maknanya apa tuh Kak Chandra? Maknanya adalah merefleksikan semangat bangsa Indonesia untuk terus melanjutkan perjuangan dan membangun, berkolaborasi bersama, memanfaatkan momentum untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Wah, sama dengan nilai-nilai Jun Motor ya Kak? Untuk selalu semangat dan pantang menyerah. Pastinya dong Kak, karena kita harus selalu semangat. Kalau salah coba lagi, kalau gagal coba lagi dengan cara yang lain. Hal tersebut tentu berdampak terhadap pola pikir maupun tindakan yang kita lakukan ke depannya. Betul sekali Kak. Kalau menurut Kak Chandra, apa sih makna dari merayakan kemerdekaan itu? Kalau saya ya Kak, memaknai kemerdekaan ini adalah dengan semangat mencapai target-target yang diberikan perusahaan. Karena ketika saya menjalankan kewajiban saya dengan benar, maka saya tentu mendapat hak yang dijanjikan. Hal tersebut yang memacu saya untuk tidak pernah puas dan putus asa. Kalau Kak Aulia sendiri gimana Kak? Maknanya tentu dalam sekali dong Kak. Untuk saya sendiri harus mau berjuang untuk mendapatkan apa yang saya mau. Berpikir strategis dan taktis, membuat skala prioritas. Bekerja bukan hanya kerja, namun juga kerja cerdas Kak. Wah, salut sekali sama Kak Chandra. Banyak ya Kak cara untuk menggambarkan makna dari kemerdekaan ini sendiri. Tentunya dong Kak, agar lebih tahu mendalam seperti apa sih Kak Jun Motor memaknai kemerdekaan. Yuk langsung saja kita simak pemaparan dari Bapak Irfan Desto Bandoyo selaku Deputi CPO Jun Motor Group. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Jun People semua. Salam satu visi, satu hati, satu semangat. Salam satu energi bersinergi. Merdeka, merdeka, merdeka. Jun People semua, senang sekali rasanya kita bertemu lagi pada pagi hari ini. Kita memperingati bulan yang sangat istimewa untuk kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu bulan Agustus, bulan proklamasi, bulan kemerdekaan, dan tentu tidak lepas dari bulan perjuangan. Nah, apa sih makna perjuangan untuk Jun People semua di dalam bulan kemerdekaan ini? Apakah perayaan kemerdekaan Indonesia ini hanya sekedar perayaan saja, tidak ada makna yang bisa kita ambil? Jun People semua, pagi hari ini saya
akan mengajak Chun People semua untuk mencoba memaknai perjuangan di bulan yang sangat spesial ini, bulan Agustus. Chun People semua pasti pernah membaca sejarah, mendengar sejarah mengenai perjuangan bangsa kita, bangsa Indonesia. 78 tahun yang lalu, bangsa kita memerdekakan diri dari penjajahan. Kita mengambil hak yang kita perjuangkan selama ratusan tahun. Kita melawan penjajah untuk mengambil apa yang layak untuk kita dapatkan, yaitu kemerdekaan. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di bagian pembukaan, Chun People semua pasti pernah mendengar ya, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Hak di sini harus kita perjuangkan, karena kalau tidak kita perjuangkan akan diambil orang, yaitu penjajah. Pagi hari ini saya akan berfokus untuk mengajak kita semua memaknai arti perjuangan untuk mengambil hak kita. Chun People semua, sebelum kepada intisari atau kepada topik pembicaraan tentang hak, saya akan memulai dengan flashback bahwa sebagai bangsa Indonesia kita terdiri dari berbagai suku bangsa. Ada Jawa, ada Batak, Aceh, Lampung, Palembang, Dayak, Banjar, Bugis, Papua, Flores, suku Sasak di Lombok, dan seterusnya. Tapi satu hal yang sangat menarik untuk kita bahas dan kita hidupi adalah semangat kesatuan yang dimiliki oleh bangsa kita. Oleh karena itu, pagi hari ini saya akan memulai dengan semangat kesatuan yang harus kita pupuk, karena untuk mencapai visi Chun Motor menjadi yang nomor satu, kita sebagai satu kesatuan, kita sebagai keluarga besar Chun Motor Group harus menyatu untuk melawan penjajah. Siapa penjajahnya nanti kita akan bahas, tapi kita akan membahas tentang hak. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang patut kita terima. Namun di dalam penerimaannya kita harus berjuang. Karena jika kita tidak berjuang, seperti yang saya sampaikan tadi, hak itu akan diambil orang lain. Nah, apakah hak ini bisa seenaknya saja kita ambil? Tentu ketika kita sudah menunaikan kewajiban, kita berhak untuk menerima apa yang sudah kita perjuangkan. Tapi dalam konteks kemerdekaan, ternyata kita harus berperang melawan penjajah. Teman-teman semua, akhirnya bangsa Indonesia yang merupakan sebuah kesatuan harus berperang, harus mengalami tumpah darah, harus mengangkat senjata, harus berperang di meja-meja diskusi, meja-meja perdebatan untuk memperjuangkan hak mereka. Artinya, ada hak-hak yang memang kita harus perjuangkan. Dan sebagai Chun People, sebagai orang yang mempunyai mental juara, kita patut meniru semangat perjuangan yang dimiliki bangsa ini. Dulu kita berjuang melawan penjajah yang memiliki senjata yang lebih modern, memiliki senapan, dan tentu teman-teman sudah mendengar ya bahwa kita bangsa Indonesia juga banyak yang melakukan perlawanan memakai bambu runcing. Kalau di logika tentu ya mental kita harusnya jatuh, tapi bangsa kita itu adalah bangsa yang kuat. Kita punya semangat untuk memperjuangkan hak-hak kita. Nah, nilai ini yang kita harus serap, Chun People semua. Bagaimana cara mengejawantahkan atau menghidupi semangat perjuangan itu? Chun People semua pasti tahu ya bahwa Chun Motor berkomitmen untuk memberikan tunjangan, berbagai fasilitas terkait dengan performance teman-teman semua. Dan itu 100% adalah hak. Ketika teman-teman semua perform, tentu kita akan memberikan haknya.
Tapi tentu ada perjuangan yang harus dilakukan. Apa itu? Ya, itu perjuangan untuk mencapai target. Tidak pernah ada hak, atau bahasanya adalah tidak ada makan siang yang gratis. Artinya adalah dalam menggapai kemerdekaan, bangsa kita tumpah darahnya, berjuang mati-matian untuk mendapatkan haknya. Kita sebagai karyawan juga harus memperjuangkan hak kita untuk mendapatkan penghidupan yang baik. Jun People semua harus mempunyai kepercayaan bahwa kita harus menaikkan taraf hidup kita, dan itu butuh perjuangan. Oleh karena itu, saya mendorong diri saya sendiri dan Jun People semua dalam rangka kemerdekaan Indonesia yang ke-78 ini, mari kita hidupi perjuangan untuk memperoleh hak-hak kita dengan serius, dengan penuh sukacita. Nah, tapi kan dulu kita melawan penjajah. Nah, sekarang siapa yang kita lawan untuk memperoleh hak kita? Yaitu mendapatkan gaji yang bagus, mendapat tunjangan yang bagus, mendapat fasilitas, dan juga mendapat jenjang karir yang bagus. Siapa penjajah kita? Siapa yang harus kita lawan? Nah, kita ada beberapa yang harus dilawan, Jun People semua. Yang pertama tentu adalah yang menghambat perkembangan kita, yaitu rasa takut. Ketika kita punya rasa takut, kita tidak akan berkembang, kita tidak akan berjuang. Kita melihat analoginya ya, Belanda memakai senjata, kita tidak lengkap persenjataannya, otomatis mental kita akan hancur. Nah, rasa takut ini yang membuat kita tidak akan melawan untuk mendapatkan hak-hak kita. Yang kedua adalah rasa bangga. Ketika kita sudah bangga diberikan kemerdekaan misalnya oleh penjajah di suatu negara, kemudian kita berbangga diri sebagai sebuah negara, mungkin kita tidak akan mempunyai semangat perjuangan, kita tidak akan berperang melawan hak-hak, melawan penjajah dan untuk mendapatkan hak-hak kita. Begitupun ketika kita di karyawan, kita merasa bahwa di cabang kita yang paling pandai, kita yang paling punya skill, kita yang paling tinggi jabatannya. Tapi ketika kita sudah berhenti karena kita mempunyai rasa bangga, habislah kita. Karena ketika kita tertidur, ternyata teman-teman kita yang merupakan kompetitor kita juga, ternyata mereka mengejar hak-haknya, dan kita mungkin sudah terlambat untuk mengejarnya. Jadi jangan sampai terlewat ya, Jun People semua. Yang ketiga, penjajahnya adalah rasa sayang. Kita mungkin terlalu sayang ya sama ya lingkungan kita, hobi kita, atau hal-hal yang mungkin menyenangkan, sehingga kita nyaman di zona yang memang nyaman, atau ya kita sering menyebutnya zona nyaman. Kita nggak mau bergerak dari zona nyaman itu karena mempunyai rasa sayang yang teramat sangat. Misalnya kita dipromosikan untuk menjadi manajer, tapi ya mungkin di cabang lain yang sedikit jauh dari rumah. Kemudian ya karena terlalu sayang dengan yang di rumah, dengan orang tuanya, dengan adiknya, dengan rumahnya, dengan hobinya, sehingga kita tidak berkembang, sehingga kita tidak bergerak keluar dari zona nyaman itu. Tentu rasa sayang itu perlu, tapi terlalu sayang sehingga kita tidak berkembang, itu satu hal yang luput dari pandangan kita, dan itu berbahaya. Nah, yang terakhir adalah rasa tidak percaya diri. Kita itu sering untuk mengalami minder ya, rekan-rekan semua, terutama untuk teman-teman yang muda-muda ini. Ketika diberikan challenge, itu tidak berani, nunggu siap Pak, nunggu siap Bu, gitu, nunggu saya jago. Tentu kalau sudah jago dan sudah mempunyai skill akan menjadi poin plus, tapi sebenarnya kita tuh kapan siap mendapat challenge yang baru? Jawabannya tidak akan pernah siap. Makanya yang perlu kita siapkan adalah bekal untuk menjalaninya. Karena pada akhirnya siap atau tidak siap, challenge itu, kesempatan itu pasti datang, dan mungkin kesempatan itu banyak yang tidak datang dua kali. Oleh karena itu, Jun People semua, demikian tadi sharing saya bagaimana kita bisa menghidupi rasa perjuangan
dari bangsa ini yang kita teladani dari pahlawan-pahlawan kita untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwasanya, saya ulangi, hak itu harus kita perjuangkan, dan dalam memperjuangkan hak-hak kita harus melawan penjajah-penjajah pikiran kita dan hati kita. Tadi sudah saya sampaikan ada rasa bangga, rasa sayang, rasa takut, dan rasa minder. Itu mungkin 4 dari sekian banyak penjajah yang menghambat perkembangan kita. Oleh karena itu, mari Jun People semua di momen kemerdekaan, di momen perjuangan bangsa Indonesia ini, kita rapatkan barisan, kita hidupi semangat kesatuan kita, dan kita hidupi semangat perjuangan bangsa ini. Terima kasih. Terakhir, saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk Jun People semua, bahwasanya sesuai dengan aspirasi dan juga suara yang kita terima dari rekan-rekan semua mengenai gathering karyawan, nanti di bulan September kita akan adakan gathering karyawan untuk seluruh karyawan Jun Motor. Untuk detail nanti kita akan sampaikan melalui Bapak Ibu manajer masing-masing. Mari kita ramaikan, mari kita rapatkan barisan, dan kita jadikan momen gathering karyawan nanti sebagai sebuah media untuk kita lebih menyatu dengan satu visi kita, yaitu menjadi Jun Motor yang nomor 1. Demikian untuk sharing dari saya dan juga beberapa informasi mengenai gathering karyawan. Saya harap antusiasme rekan-rekan semua tidak berkurang, walaupun sedikit mundur karena kita perlu menyesuaikan dengan agenda perusahaan. Harapannya apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Jun People semua. Terima kasih, selamat pagi, merdeka, salam satu energi bersinergi. Nah, itu tadi Jun People sharing session kita dengan Bapak Ivan Destopandoyo. Oh iya, tadi disampaikan juga ya Kak mengenai kegiatan gathering, dan ternyata udah kurang dari sebulan aja nih Kak. Jun People semua jangan lupa persiapkan ya. Benar sekali Kak. Tapi sebelum pamit undur diri, kita ingin menginformasikan nih kepada Jun People semua bahwasanya akan diadakan training untuk mekanik mengenai tips mencapai target dan jasa pada tanggal 14 hingga 19 Agustus. Lalu ada training digital dan integritas pada tanggal 15, serta hari kedua untuk training social grace. Wah, banyak sekali ya Kak Chandra. Tentunya dong Kak, karena kita selalu mendukung karyawan di Jun Motor untuk berkembang baik soft skill maupun hard skill. Jadi tambah semangat nih Kak menjadi bagian dari Jun Motor. Harus dong Kak. Sekian dulu ya Jun People dari kita, dari saya Chandra Dan saya Aulia. Pamit undur diri, salam satu energi bersinergi. Selamat beraktivitas dan tetap semangat.